Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang price dan usage variance for direct material. Pertama, kita harus menghitung actual quantity kali actual price dengan nominal 736.000 kali 1,50 sama dengan 1.104. Dengan rumus ini kita akan mendapatkan actual. Selanjutnya dengan actual quantity kali standard price 736.000 kali 1,60 sama dengan 1.777.600, itu kita akan mendapatkan fleksibel. Selanjutnya untuk menghitung standarnya yaitu 70.000 kali 10 kali 1,60 dan dapat hasilnya 1.120. Untuk menghitung total variance kita kurangkan actual kurang standar yaitu 1.104 kurang 1.120 dan hasilnya min 16.000. Dikarenakan standar lebih besar daripada actual, maka itu dikatakan favorable. Selanjutnya, untuk menjawab soal nomor 1, yaitu price variance, kita kurangkan 1.104.000 kurang 1.177.600, yaitu actual kurang fleksibel, dan mendapatkan hasil 73.600. Dikarenakan standar lebih besar dari actual, maka itu favorable. Selanjutnya untuk menghitung usage variance 1.120.000 kurang 1.177.600, yaitu standar dikurang fleksibel, hasilnya 57.600. Karena actual lebih besar dari standar, maka itu unfavorable. Untuk jurnal yang pertama ada jurnal The Purchase of Direct Materials, di mana dicatat raw materials inventory di bagian debit, account payable di bagian kredit, dan DM price variance di bagian kredit. Untuk raw materials inventory sebesar 1.190.400 berasal dari direct material purchase-nya 744.000 pounds dikalikan dengan standard price-nya 1,6. Untuk account payable di bagian kredit berasal dari actual price dikalikan dengan direct material purchase. Dan untuk direct material price variance di bagian kredit sebesar 74.400 berasal dari selisih antara harga actual dikurangin dengan harga standar, kemudian dikalikan dengan direct material purchase. Untuk jurnal yang kedua ada the issuance of direct materials to production, di mana dicatat WIP di bagian debit, direct material usage variance sebesar 57.600 di bagian debit dikarenakan posisinya unfavorable. Kemudian raw materials inventory di bagian kredit sebesar 1.177.600. Untuk menghitung direct labor variance, rate and labor efficiency variance, kita akan menggunakan perhitungan dengan tabel. AH, actual hours, yang jam kerja langsung digunakan selama produksi, yaitu 56.000 jam. Dikalinya AR actual rate yang tarif upah dibayar per jam yaitu 17,90. Maka total biaya aktual tenaga kerja langsung dikeluarkan adalah 1.002.400. Tabel kedua, AH 56.000 dikali SR standar rate tarif upah standar yang ditetapkan yaitu 18. Dari soal 18. Maka biaya yang dibayar dengan tarif standar 1.008.000. Tabel ketiga, SA standard hours yang jumlah jam kerjanya untuk memproduksi jumlah unit aktual, yang berarti produksi aktual 70.000 dikalikannya jam standar per unit 0,75 jam sama dengan 52.500 dan dikalikan SR 18. Maka biaya tenaga kerja standar untuk produksi aktual 945. Selanjutnya perhitungan rate variance dengan mencari perselisihannya 1.200.400 dan 1.008.000. Hasilnya 5.600 negatif. Karena biaya aktual lebih rendah dari biaya standar, maka ini disebut favorable. Efisiensi variance kita menghitungnya juga. Perhitungan selisihnya 1.800.000 dikurang 945 sama dengan 63. Hasilnya unfavorable karena kita pakai 56.000 jam tapi seharusnya 52.500 sudah cukup. Kita boros 3.500 jam kerja.
Jadi perusahaan mengeluarkan lebih banyak biaya tenaga kerja dari yang dijelaskan, maka hasilnya unfavorable. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan Journal the Addition of Direct Labor to Production. Yang pertama ada WIP yang terletak di bagian debit dengan nominal 945.000. Ini menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja langsung ditambahkan ke proses produksi. Yang kedua, Direct Labor Efficiency Variance yang terletak di debit dengan nominal 63.000. Ini merupakan selisih yang muncul karena efisiensi atau ketidakefisienan tenaga kerja, dengan penjelasan apakah kerja mereka lebih cepat ataupun lebih lambat dari standar yang telah ditentukan. Selanjutnya ada Direct Labor Rate Variance yang terletak di kredit dengan nominal 5.600. Ini selisih dikarenakan perbedaan antara tarif gaji aktual dan tarif gaji standar. Selanjutnya ada Wages Payable yang terletak di bagian kredit dengan nominal 1.200.400. Ini merupakan jumlah total gaji yang harus dibayar kepada karyawan. Selanjutnya, kita akan menghitung fixed overhead variance. Pertama-tama, kita hitung dulu standar dan actualnya. Untuk standar, dari informasi soal menyatakan bahwa standar fixed overhead adalah 0,75 hour per $4. Nah, 0,75 hour dikalikan dengan 70.000 yang dimana adalah unit produce-nya dan dikalikan dengan $4. Hasilnya akan menjadi 210.000. Untuk actual, dari soal mendapatkan informasi bahwa fixed overhead actualnya adalah 214.000. 56.000 didapatkan dari direct labor hours actual. Untuk mendapatkan spendingnya, kita harus membagikan 214.000 ini dengan 56.000. Hasilnya akan menjadi 3,82. Variance dari standar dan actual adalah 4.000 dengan keadaan unfavorable, di mana karena actual lebih besar dibandingkan dengan standar. Selanjutnya, kita akan menghitung spending variance and volume variance. Untuk spending, kita mencari variance-nya yaitu dengan 4 dikurangi dengan 3,82, hasilnya akan menjadi 0,17 sekian, dikalikan dengan actual volume-nya yaitu 56.000, hasilnya akan menjadi 10.000. Dengan keadaan favorable, di mana karena untuk spending, standar lebih besar dibandingkan actual. Selanjutnya untuk volume variance, yaitu kita mencari variance dari volumenya. 56.000 ini dikurangi dengan 52.500, hasilnya 3.500, dikalikan dengan standar spendingnya yaitu 4, hasilnya akan menjadi 14.000. Dengan keadaan unfavorable dikarenakan bahwa actual di sini lebih besar dibandingkan standar. Untuk penjurnalan, addition of overhead to production adalah sebagai berikut. Mendebitkan work in process dan mengkreditkan variable overhead control and fixed overhead control. Angkanya menggunakan angka dari standar variable dan fixed overhead. Untuk penjurnalan actual overhead cost, yaitu mendebitkan variable overhead control and fixed overhead control dan mengkreditkan various account. Dikarenakan dari soal tidak ada dimension pembayaran dilakukan via apa, maka dicatat ke various account. Untuk angkanya diambil dari actual variable dan fixed overhead. Selanjutnya, kita akan menghitung variable overhead. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengetahui nominal aktual, budgeted, dan standar. Untuk nominal aktual diketahui dari soal sebesar 175.400. Untuk nominal budgeted didapat dengan mengalihkan variable overhead rate dengan actual hours, hasilnya adalah 168.000. Untuk nominal standar didapat dari mengalihkan variable overhead dikali dengan standar hour, hasilnya 157.500. Untuk 52.500 didapat dengan mengalihkan standar variable overhead dikali dengan quantity production, hasilnya adalah 52.500. Untuk spending variance didapat dari mengurangi nominal aktual dikurangi dengan budget, hasilnya 7.400, posisinya unfavorable dikarenakan nominal aktual lebih besar dibandingkan dengan standar.
Untuk efisiensi variance didapatkan dari mengurangi budgeted dikurang dengan standar dengan hasil 10.500 di mana posisinya unfavorable dikarenakan aktual lebih besar dibandingkan dengan standar. Selanjutnya, sebelum melakukan closing ke COGS, kita harus menjunur selisih overhead dulu. Caranya kayak DM dan DL. Untuk variabel OH, pencatatannya di posisi debit, yaitu variabel overhead spending variance dan efisiensi variance. Dan posisi kredit mencatat variabel OH control. Yang selanjutnya, untuk fixed overhead, posisi debit mencatat fixed overhead volume variance, dan posisi kredit mencatat fixed OH spending variance dan fixed OH control. Spending variance di posisi kredit dikarenakan statusnya favorable. Jika dia unfavorable, maka dicatat di posisi debit. Angkanya diambil dari perhitungan variance sebelumnya. Baru setelah itu kita bisa closing ke COGS. Yang di debit dicatat ke kredit, dan yang kredit dicatat di debit. Dan dalam kasus ini, COGS dicatat di debit karena posisi kredit lebih besar dibanding posisi debit. Jadi COGS disesuaikan dengan ke posisi debit.